Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul review video viral premanisme 6 November 2023. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan membagikan sebuah video yang sudah viral, dan video viral ini diberi judul Premanisme 6 November 2023. Tidak lain tidak bukan, ada dua penggalan video yang akan saya putarkan untuk penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, dan dua penggalan video ini tidak lain tidak bukan terkait dengan penagihan hutang. Tapi di penggalan dua video tadi tidak disebutkan jenis hutangnya, tidak disebutkan secara detail kronologis perkaranya, tidak disebutkan detail ending dari video yang sudah beredar viral di sosial media. Akan tetapi dari situ saya akan memberikan review karena ini kaitannya dengan penagihan hutang, dan ini bisa relate. Saya ulangi, bisa relate untuk kita bersiaga. Maka dari itu saya harus mereview agar supaya ketika ini akan dicoba untuk diterapkan di penagihan hutang kartu kredit atau KTA dari sebuah bank penerbit kartu atau KTA, kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengerti way out-nya, kita bisa mengerti bagaimana cara sedia payung sebelum hujan. Baik, yang akan saya setelkan ini pastilah mirror, tapi nanti akan saya upload di akun Instagram akun Instagram lampiran_osi_osif. Jadi Anda nanti akan bisa melihat secara lebih puas. Bagi yang belum melihat video viral ini, saya ulangi, akan saya upload di akun Instagram lampiran_osi_osif. Dan setelah Anda melihat, menyaksikan, dan nantinya akan saya berikan closing statement. Ini adalah video yang pertama, berdurasi 6 menit 50 detik. Dan nanti video yang kedua berdurasi 3 menit 11 detik. Selamat menyaksikan. Kepencet.
tidak melapor polisi. Maaf. Tenang, saya ngomong dulu, nanti baru Bapak bicara. Ya, begini Pak. Nah, tadi kan udah diskusi. Saya tidak ini yang Pak nggak bisa Pak. Secara undang-undang sebentar, nggak bisa. Saya hubungi beliau nggak tidak dibiarkan. Sedangkan kalau di Mopol di pos kayak orang itu, kita juga bisa sampai sana Pak. Ya, Bapak yang Bapak lapor polisi. Kalau kan Bapak yang harus Bapak yang harus lapor. Ya, Bapak punya koordinasi dengan RW dengan Polres Penjaringan. Kita udah laporan ke atasan. Silakan kalau tolong. Ya, oke. Berarti ini tolong biarkan mereka di sini, ya. Sementara polisi sedang kemarin. Ya, kalau memang begitu ya. Ya. Ya kita hanya bisa Bapak menjamin keamanan di sini. Kalau di sini saya sebagai keamanan wilayah lingkungan, kita cuma sekedar mengamankan wilayah. Ya. Kalau masalah ada proses hukum, ya pihak bukan polisi ya. Itu aja. Intinya gitu aja Pak. Cuma ya ini nanti akan jadi catatan juga bagi kami. Ya. Karena ketika ini masuk karena proses hukum di kepolisian, pasti akan menjadi saksi. Ya. Pak Sudirman, Bapak siapa namanya? Pak Nur ya. Kepala Keamanan, lalu ada Pak Adi ya sebagai saksi ya. Ini ada Pak Sudirman, Pak Adi, Kepala Keamanan. Jadi tolong ini saya sampaikan bahwa ada 20 orang datang ke rumah klien kami di blok Y3 nomor 9, sekitar 20 orang. Diketahui oleh pihak keamanan setempat, tetapi pihak keamanan tidak melaporkan ke kepolisian. Ya, ini Bapak saya sampaikan. Jangan melaporkan begini Pak. Prosedur kami sebenarnya udah kita lewati. Ya, tapi ada kewajiban pihak keamanan untuk memberikan informasi kepada kepolisian kalau ada 20 orang tidak dikenal masuk ke komplek. Ya, instruksinya, karena instruksinya misalkan begini Pak. Bentar Pak. Nah, saya kan bicara Bapak dulu biar ya. Instruksi Ibu Susan begini Pak, kalau telepon apa-apa, kita harus laporan ke Pak yang ya. Sedangkan Pak yang lagi naik, nggak bisa Pak. Kita telepon nggak bisa. Oh baik. Ya, saya siap. Ya, masih kamu bicara baik kita bicara. Tidak, gini Pak, saya hanya mau bicara dengan Abang. Izin, Abang. Saya tahu, izin, bentar. Saya tahu tata aturan segala macam. Ketika begini, sorry, kita bicara. Di sini aja. Kita ini kan begini, Pak. Bentar. Profesi kita ini nggak jauh-jauh. Abang cari kasus, saya juga cari kasus. Bedanya Abang duduk di meja, saya duduk di cabang. Begini. Abang sebenarnya begini, kita harus saling menghargai. Saya datang di sini sudah berulang-ulang kali. Ketemu dan saya dijanji ini begini. Apabila ini terjadi, posisi ini kita balik aja. Seandainya Abang terjadi sama Abang, ya pasti juga Abang nggak bicara ini. Kita datang lagi sini. Makanya kita cari solusi yang terbaik. Saya bicara dengan Bu Susan berkali-kali, tapi tidak ada sama sekali solusi yang kita dapat. Makanya dengan itu, kita datang ke sini. Ini Pak, mohon maaf. Tidak, kita akan bicara di sini. Bukan, ini depan rumah warga saya, Pak. Saya minta begini Pak. Mana suratnya? Apa? Bentar ya. Ini Abang pengacara. Di sini ada kliennya Abang ini. Namanya Jose Fernando. Siap. Dia memberikan kuasa kepada 4 orang. Ya. 4 orang itu adalah ya ini ya. Tolong divideokan. Siprianus Dairi, Ya, saya. Markus Yafet Ya, Nobesi, Ada. Paul Hariwijaya, Ya. ada Norman Anderson Bula. Oke. Oke ya Pak, 4 orang. Pertanyaannya, kenapa banyak orang? Ya, nanti dulu ada surat kuasa kami ada. Iya, Sudah diterima juga oleh Pak Siti. Oke. Izin, Pak. Sorry. Saya mau bertanya sedikit Sebelum sama kita Pak. berbicara, mohon Abang kenalkan anak buah Abang dulu. Jangan mereka bicara dong. Ini juga prosedur. Tidak, ini hak kami. Tidak, hak kami ini. Hak kami tidak bisa. Videokan. Itu juga kuasa hukum. Bang, tapi dia nggak bisa. Mana surat kuasanya juga dong. Nanti kita cuma pakai Izin, begini. Izin. Saya mau mempertanyakan aja satu hal begini, Pak. Pak Anggo ini datang ke sini untuk berbicara, untuk mencari solusi, atau datang mau memperkeruh? Kami tidak memperkeruh. Jadi kalau Bapak mau datang untuk bicara, untuk cari solusi, mari kita duduk sama-sama, kita cari solusi. Iya, tapi kalau anak buah Abang harus tidak ada di sini karena kami hanya berbicara dengan 4 orang. Yang lainnya suruh keluar dulu dong. 4 orang aja kok. Kuasanya cuma 4 orang kok. Lah kuasa cuma 4 orang ini. Udah. Gimana kok? Kepentingan apa yang lain? Abang yang masuk ke sini. Jangan begitu dong.
santai aja. Kita ini sama aja, abang gak usah terlalu ini. Kita kan ada proses hukum. abang kemarin tangani Indosuria itu juga tadi di nasabah sama seperti saat ini kita. Saya tidak melakukan hal seperti ini, tapi itu loh. Kan saya bilang, bedanya abang di meja dong, saya bicara. Saya diam. Ya, saya diam. Karena ini kewajibannya memang harus diselesaikan apa? Masuk geser dia kalau bicara. Kalau nanti ini masuk. Maksudnya dia sedang berbeda. Ayo, bertanya bang, yang paling depan. Kita dampingi, Pak. Bapak tetap kita dampingi. Ada pihak yang akan mendampingi saya nanti. Siapa? Tunggu aja. Siapa? Ya tunggu. Saya menjamin bapak punya keselamatan. Bentar aja. Dan kami meminta tidak boleh ada orang yang masuk ke perkara. Kalau itu pelanggaran hukum pidana, masuk ke pelanggaran perkara orang. Jangan bicara. Saya tanya cari solusi atau apa? Oke, itu yang durasi 6 menit 50 detik. Dan ini adalah sambungannya. Apa? Saya tidak memberikan apapun dulu, tunggu aja. Lu dari mana? Maaf kalau kayak Hah? Iya. Oke, kau bicara sama bos. Nanti kalau kau tompalin dan kau tidur dia. Bicara sama tua, ini. Abang. Ini bang tua. Karena dari kemarin kita tahu videonya udah ada, CCTV-nya sudah ada. Izin, Pak Onggo. Kalau seandainya mereka tepati janji mereka, ini Pak Wang salah satu benar nggak Pak? Selama ini kita bicara tetapi nggak ada pernah ada solusi. Bapak sebagai orang tua dari Susan, karena selama ini saya merasa juga kasihan sama beliau karena kenapa beliau ini kayak di BPD, digeser terus. Tetapi yang bersangkutan itu tidak pernah keluar untuk temu sama kita. Makanya dari itu saya juga menghargai beliau, beliau juga terima kita di sini. Kalau Bapak merasa kurang puas, lapor aja kita. Ya, ini kita sudah laporkan. Oke, baik. Tunggu jangan Ya, kemana-mana. kita nggak kemana-mana. Baik. Ya, keluar dulu. Padahal bisa masuk keluar. Tunggu sini semua. Dengannya apa mobil? Dia mobil. Masuk di dalam video di dalam mobil. Ya, daerah situ. Saya tidak mau bicara itu sampai aparat datang. Hanya saya dia. Dia sebagai netral supaya abang mau perjuangkan situ wakili dengan sama-sama. Kalau kami wilayah ya netral loh. Kan lo bukan membela Indonesia. Kan gini, teman-teman juga datang ke ada apa? Iya, tapi kan memasuk ke tempat orang itu udah gak bener. Kalau mau di luar ya silakan aja. Itu juga pakai jasa kita semua. Ibu siapa? Ini yang punya rumah. Pakai jasa kita ngaji kemana-mana. Ya itu pernah pakai kita. Tapi sekarang begini ya. Oke, itu adalah video yang penggalan kedua berdurasi 3 menit 11 detik. Dan saya pertegas bahwa judulnya adalah judul video yang saat ini sedang Anda tonton, review video viral premanisme
6 November 2023. Dan di sini saya mensetelkan dua penggalan video tadi bukan bertujuan atau mengambil hak seseorang, hak cipta seseorang. Tapi di sini yang akan saya review adalah dua penggalan video tadi adalah adu mulut antara dua kubu. Satu, kuasa hukum yang ditagih. Satu, kuasa hukum yang menagih. Dan tentang itu jenis hutang apa, kronologis perkaranya detail tidak terlalu kita dapat dari informasi dua penggalan video tadi, tapi inti dasarnya adalah sebuah upaya penagihan hutang. Dan di sini seperti yang saya ulangi, seperti yang setiap kali saya sudah upload di video-video saya yang lalu, bahwa setiap kegiatan penagihan itu diwajibkan. Saya garis bawahi, diwajibkan adanya surat tugas dari sebuah instansi atau perbankan, atau surat tugas dari sebuah kuasa hukum, kantor hukum, dan di sana pasti ada selain surat tugas juga ada surat kuasa. Dan di sana jelas sekali bahwa yang diperbuat menjadi bahan adu mulut. Dan kenapa judulnya Premanisme 6 November 2023, itu intinya adalah di satu kompleks perumahan ada ditinggali oleh orang yang ditagih oleh sebuah badan jasa penagihan, di mana di surat kuasa atau surat tugas dari tim penagihan itu hanya tertera 4 nama, tapi yang datang di lokasi 20 orang. Dan di situ sangat jelas bahwa kuasa hukum dari orang yang ditagih memberikan sebuah peringatan dan dikatakan sedang menunggu kedatangan polisi. Diakibatkan karena yang dipermasalahkan, yang diberi kuasa cuma 4 orang, kenapa yang datang main keroyokan 20 orang. Di sini saya menegaskan bahwa itulah KUHAP yang telah diatur di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terutama kita langsung masuk ke fokus tentang hutang kartu kredit atau KTA. Saya mempunyai keyakinan bahwa video yang saat tadi saya dapatkan viral itu bukanlah tunggakan hutang kartu kredit penagihannya, tapi mungkin penggunaan jasa penagihan terhadap hutang individual atau instansi tertentu, dan sifatnya sudah kenapa kuasa hukum yang ditagih itu berani untuk memanggil polisi. Itu dikarenakan sudah dikatakan yang punya kuasa sajalah yang boleh untuk
bernegosiasi untuk mencari way out yang terbaik dan tidak sembarang main keroyokan atau membuat gaduh di sebuah kompleks perumahan. Tadi disebutkan oleh kuasa hukum yang ditagih bahwa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, pekarangan tertutup atau berada di situ secara melawan hukum itu melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP pidana. Dan kalau tadi Anda saksikan, itu belum terjadi sebuah kekerasan terhadap orang atau barang, tapi sudah bisa dalam kategori secara bersama-sama, maksudnya keroyokan, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Jadi kalau misalkan satu musuh versus 4 saja, satu itu yang ditagih versus 4, itu sebenarnya sudah tidak balance, terutama untuk hutang kartu kredit atau KTA. Dan kalaupun yang diutus atau yang ada di dalam surat kuasa dari tim penagih yang diberi kuasa oleh yang meminjamkan uang atau dana, itu juga satu kata yang boleh bercakap-cakap, yang boleh bernegosiasi itu hanya 4 orang. Dan kalau dengan kesengajaan, kalau dengan unsur untuk show of force, menunjukkan sebuah tekanan, pressure dengan membawa banyak orang, itu dengan nongkrong saja, cukup nongkrong saja di sebuah pekarangan rumah, itu boleh dikatakan pasal pidananya itu bisa ditarik kait-mengkait tergantung dari kelengkapan CCTV, kelengkapan voice record, kelengkapan video yang sudah tadi antara dua belah pihak saling mendokumentasi. Itu bisa dikatakan juga pasal perampasan kemerdekaan, pasal 333 KUHP. Juga bisa masuk pasal 358 pengeroyokan. Kemudian bisa masuk, kalau mungkin tadi Anda lihat ada pengancaman. Jadi disinilah yang harus saya review. Bila Anda berurusan dengan tunggakan hutang kartu kredit atau KTA dan musuh Anda adalah Bank PT Bank X Persero Tbk, Anda tidak perlu khawatir sama sekali, Anda tidak perlu gentar sama sekali untuk mempertanyakan surat tugas atau surat kuasa, dan Anda mempunyai hak jika Anda merasa terancam, apalagi terampas kemerdekaannya, itu jangan pernah menunda untuk melaporkan ke kantor polisi terdekat. Dan di situ, di video yang tadi sudah Anda lihat, ada kepala keamanan yang ditegur oleh kuasa hukum orang yang didatangi oleh 20 orang tadi, dan dia mengatakan kenapa Bapak sebagai kepala keamanan tidak
melakukan sebuah aksi untuk mengantisipasi adanya kejadian sebuah tindak pidana. Jadi sudah sangat jelas bahwa kita berada dalam naungan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana cara barbar, di mana cara kroyokan, di mana cara datang bersama-sama, show of force, menunjukkan sebuah tekanan, menakut-nakuti. Dan kenapa saya mengatakan menakut-nakuti? Tadi dari kira-kira 20 orang yang sudah kita lihat bersama-sama, tidak ada satupun orang penagih yang berani melakukan penganiayaan, yang berani melakukan pemukulan, karena mereka tahu konsekuensi sebuah tindak pidana yang akan menjerat mereka. Jadi jika Anda, terutama penonton pemirsa kanal YouTube Omah Solusi Indonesia, yang sedang menunggak hutang kartu kredit atau kredit tanpa anggunan, saya ulangi lagi, tidak perlu Anda gentar digertak oleh tim penagihan. Dan saya pastikan, saya yakinkan bahwa mereka yang diutus oleh bank sudah diwanti-wanti, bahasa Jawanya atau bahasa Indonesianya sudah dipesani amanah, jangan sampai menimbulkan kegaduhan yang melakukan sebuah tindak pidana, dikarenakan jika terjadi sebuah tindak pidana dan orang yang melakukan tindak pidana tadi ditangkap polisi, diinterogasi, dibuatkan berita acara pemeriksaan, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti menyebutkan siapa yang menyuruh melakukan hal tersebut. Dan itu menyangkut ke pasal 55 turut serta, di mana penyuruh akan kena juga tertarik dalam sebuah tindak pidana yang saat itu terjadi. Jadi untuk kita Omah Solusi Indonesia yang menangani tentang problematika menunggak hutang kartu kredit, saya pastikan kalau Anda menghadapi tim penagihan dari PT Bank X Persero Tbk, Anda akan baik-baik saja. Dan sekali lagi saya pesankan, mulailah Anda untuk melek hukum. Anda melek hukum, Anda boleh baca-baca buku, dan ketika Anda sudah menyiapkan secara mental, secara knowledge, ketika itu terjadi pada Anda bisa mengantisipasi, dan akhirnya mereka pun akan mundur secara teratur. Ingat, mereka mendatangi, khususnya kita sering sebut debt call, hanya sebatas mempressure orang yang tidak melek hukum. Akan tetapi debt call atau penagihan lapangan kartu kredit atau KTA akan mundur dengan sendirinya ketika melihat debitur yang ditagih menguasai hukum, melek hukum. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda semua dalam kondisi sehat, penuh berkat. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai
pasti berlalu.